Bisa bayangin nggak kalau misalnya tukang sayur itu nyampurin semua sayurannya jadi satu, kayak bawang merah, bawang putih, wortel, dan tomat. Nah, pasti jadi repot banget kalau misalnya ada yang cuma ingin beli bawang putihnya aja atau cuma ingin beli wortelnya aja. Makanya, tukang sayur itu misah-misahin barang dagangannya. Misalnya, wortel sama wortelnya aja, bawang putih sama bawang putihnya aja. Kan jadi gampang kalau mau ngambil, iya nggak? Nah, begitu juga jumlah makhluk hidup yang jenisnya banyak banget ini, biar nggak pusing, butuh pengelompokan kayak tukang sayur tadi. Namanya sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, manfaat klasifikasi makhluk hidup ada banyak. Di sini, Bu Isna akan menyebutkan dua saja. Yang pertama, kita bisa mengetahui makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang mirip. Contohnya, ketika kita ingin membuat tempe, biasanya kita menambahkan jamur Rhizopus oryzae. Nah, jamur ini fungsinya untuk membuat kedelai jadi lebih empuk. Nah, tapi gimana kalau kita nggak bisa nemuin jamur itu? Nah, jadi jangan khawatir. Kalau kita nggak bisa nemuin jamur itu, kita bisa cari alternatif lain. Caranya dengan mencari jamur yang memiliki ciri-ciri dan fungsi yang sama, seperti jamur tadi. Misalnya, kita bisa menggunakan Rhizopus oligosporus. Nah, jamur itu memiliki fungsi dan ciri-ciri yang sama dengan jamur tadi. Tuh kan, bermanfaat banget klasifikasi makhluk hidup ini. Selanjutnya, yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Contohnya, kucing dengan singa. Secara sifat ilmiahnya, kucing dengan singa hampir mirip. Misalnya, kucing dan singa ini sama-sama karnivora atau pemakan daging. Selain itu, kucing dan singa juga sama-sama menyusui dan sama-sama melahirkan. Nah, semakin banyak ciri-ciri atau kesamaan-kesamaan dalam kucing dan singa atau dalam makhluk hidup yang lain, maka semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup itu. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Nah, alat gerak pada beberapa makhluk hidup disajikan dalam tabel berikut ini. Yang pertama, ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Ya, biar bisa berenang gitu. Nah, yang kedua ada burung. Burung ini mempunyai alat gerak berupa kaki dan sayap, biar bisa terbang tinggi-tinggi. Nah, kalau katak mempunyai alat gerak berupa kaki yang berselaput. Fungsinya untuk bisa berenang di air. Nah, yang keempat ini paramecium. Alat geraknya berupa silia atau rambut getar. Dan yang kelima ada belalang. Belalang ini alat geraknya berupa sayap dan kaki. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri yang kedua, yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contohnya, daun putri malu bila diberi rangsang atau sentuhan akan menanggapi rangsang tersebut dengan menutup daunnya. Nah, pasti kalian udah sering lihat kan di sekitar kalian? Itu artinya daun putri malu peka terhadap rangsang. Nah, kalau kamu gimana? Udah peka belum sama kode-kode aku? Nah, selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu memerlukan makan atau nutrisi. Ya, hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan kehidupannya. Contohnya, kalau manusia butuh makan, butuh minum untuk menambah energi agar dapat beraktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Tahu sendiri kan, kalau nggak makan, perutnya pasti bisa kruyuk-kruyuk. Padahal baru 2 jam yang lalu udah makan. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Memerlukan makan atau nutrisi, ya. Jadi jangan lupa sarapan.
Nah, ciri-ciri yang keempat yaitu bernafas. Nah, bernafas atau respirasi ini adalah proses pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan dan proses pengeluaran karbon dioksida sebagai zat sisa. Nah, contohnya pada manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kalau ikan bernafas dengan insang, cacing bernafas dengan kulit, dan tumbuhan bernafas melalui stomata yang terdapat pada daun tumbuhan. Nah, selanjutnya yang kelima, ciri-cirinya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh ini artinya perubahan ukuran yang bersifat irreversibel. Artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya, kalian sudah tumbuh tinggi, maka tidak akan kembali menjadi pendek. Nah, kalau berkembang, artinya proses menuju kedewasaan. Misalnya, berudu, lalu menjadi katak, dan seterusnya sampai menjadi katak dewasa merupakan proses berkembang dari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri yang keenam yaitu berkembang biak atau reproduksi. Ya, hal ini dilakukan untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Biar nggak cepat punah gitu, jadi perlu berkembang biak. Nah, cara berkembang biak sendiri ada dua macam. Yang pertama, secara kawin atau generatif. Ini merupakan cara berkembang biak dengan melibatkan sel telur dan sel sperma. Ya, seperti manusia contohnya. Selanjutnya, secara tidak kawin atau vegetatif, yaitu cara berkembang biak dengan melibatkan sel tubuh, bukan sel telur dan sel sperma. Nah, ciri-ciri yang ketujuh adalah adaptasi. Merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan mempertahankan diri. Adaptasi sendiri ada tiga macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, adaptasi morfologi. Merupakan penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya. Contohnya, elang, burung elang memiliki kuku yang tajam untuk menerkam mangsanya. Dan bunga teratai mempunyai daun yang lebar untuk memperluas bidang permukaannya. Itu merupakan contohnya. Nah, sekarang adaptasi fisiologi, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contohnya, manusia menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan, dan kotoran unta yang bersifat kering tetapi urinnya bersifat kental. Nah, itu juga merupakan contoh dari adaptasi fisiologi. Yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contohnya, bunglon mengubah warna tubuhnya menjadi hijau ketika berada di pohon yang berwarna hijau. Dan ikan paus muncul ke permukaan secara periodik. Nah, ciri-ciri yang kedelapan yaitu regulasi. Regulasi merupakan proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh syaraf dan hormon. Yang kesembilan, ada ekskresi. Nah, ekskresi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa yang perlu dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Nah, alat ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida. Nah, yang kedua ada kulit. Kulit ini berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang diproduksi oleh tubuh. Yang ketiga ada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan urin. Dan yang terakhir ada anus yang berfungsi untuk jalan keluar feses. Jadi kebayangkan kalau kayak feses, urin,
keringat sama karbon dioksida ini tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka tubuh kita akan keracunan. Nah, jadi Masya Allah ya, Allah itu telah menciptakan manusia ini dengan sangat sempurna. Sudah dipikirkan bagaimana sistem-sistem dalam tubuh kita, makanya kita harus bersyukur. Begitu ya teman-teman. Nah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.